Setiap bencana datang, seketika itu pula korban jiwa berjatuhan. Kondisi yang selalu terjadi di Indonesia seakan tidak pernah menemukan solusi yang paten. Kesiapsiagaan untuk melakukan mitigasi selalu gagal, dan bencana di negeri ini terus menelan korban jiwa. Meskipun bangsa ini telah lama hidup dengan bencana, namun upaya antisipasinya kerap terlambat dan cenderung bersifat parsial. Ketika bencana datang, semua seolah terjadi secara tiba-tiba, padahal prediksi kebencanaan telah diketahui sejak lama. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bencana, pendidikan kebencanaan perlu dimasukkan dalam kurikulum pendidikan kita. Meski demikian, implementasinya tidak semudah yang dibayangkan karena kerap terhambat ego sektoral. Anggota Komisi 8 DPR RI Endang Maria Astuti mengatakan, materi pembelajaran atau kurikulum kebencanaan akan sulit untuk dirumuskan jika masih ada ego sektoral antar lembaga. Namun jika kurikulum bencana akan dimasukkan sementara di lembaganya sendiri saja tidak diperkuat kelembagaannya, bahkan ada keinginan untuk dihapus, ini kan berarti nggak sinkron ya antara keinginan dan implementasinya. Mestinya ini ada penguatan kelembagaan kebencanaan. Kita melihat seluruh stakeholder muncul keinginan untuk memberikan bantuan. Namun karena kelembagaannya tidak diperkuat, akhirnya apa? Masing-masing yang ada adalah ego sektoralnya ya. Anggota Komisi 8 DPR RI lainnya, Hasbi Jayabaya, juga mendukung adanya kurikulum kebencanaan. Menurutnya, pendidikan bencana wajib diketahui oleh masyarakat untuk meminimalisir dampak akibat bencana. Maka saya sebetulnya sangat setuju dengan usulan Pak Presiden bahwa mitigasi bencana dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah. Kenapa? Supaya anak-anak kita, adik-adik kita, generasi penerus memahami betapa pentingnya kita hidupkan kembali nih kampung siaga bencana, kampung KSB kita optimalkan kembali karena kita melihat yang terakhir di Cianjur itu tentu sangat disayangkan. Anggota Komisi 5 DPR RI, Bakri, mendorong pemerintah menyikapi secara serius masalah cuaca ekstrim melalui program-program yang rasional dan strategis. Di negara yang rawan bencana, kesiapsiagaan menjadi hal yang mutlak dilakukan. Tadi penanganan pemerintah cukup bagus, kita mendorong kepada pemerintah untuk tetap standby. Ya, standby karena cuaca ekstrim ini sangat tidak bisa diprediksi ya. Kadang-kadang tahunnya bencana datang begitu aja. Apalagi kemarin juga kita juga sudah bicara tentang bencana gempa di Cianjur ini. Ini juga menjadi perhatian pemerintah pusat. Alhamdulillah tadi kita senang mendengar dari pemerintah bahwa pemerintah sudah tidak ada lagi daerah yang tidak bisa diakses. Letak geografis Indonesia yang berada di lingkaran cincin api Pasifik menuntut penguatan ketahanan bencana yang lebih baik. Bencana merupakan suatu keniscayaan, potensinya sudah diketahui dan wilayah rawan bencana sudah bisa dipetakan. Namun waktunya saja yang belum bisa dipastikan dengan jitu. Dengan data pemetaan bencana, semestinya upaya mitigasi bisa maksimal dilakukan. Sebagai contoh, daerah rawan gempa mesti dibangun rumah tahan gempa. Begitu juga wilayah potensial tsunami mesti dilarang untuk pemukiman. Kondisi alam yang berpotensi memicu bencana memang tidak bisa dikontrol oleh siapapun. Namun pemerintah memiliki otoritas penuh untuk membuat serangkaian kebijakan untuk menekan dampak bencana seminimal mungkin. Politik kebencanaan juga harus benar-benar ditegakkan. Dari sisi regulasi, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana sejatinya sudah ada. Terapkan semua aspek penanganannya tanpa terkecuali. Siapkan anggaran mitigasi yang memadai di sektor pendidikan. Ajarkan mengenai kesiapan bencana yang tersistem serta peningkatan literasi kebencanaan demi memperkokoh ketahanan bencana bangsa ini. Tim redaksi DPR Parlemen melaporkan.